Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas 4 token ya. Pertama kita akan bahas untuk WIF atau Dog WIF Head, dan juga kita akan bahas MOG, kemudian P Network, dan satu lagi kita akan bahas FWOG ya. FWOG ini teman-teman banyak yang request di kolom komentar, jadi kita akan coba untuk ulas, siapa tahu bisa bermanfaat bagi kalian. Pertama-tama kita summary dulu kondisi dari market. Bitcoin dan kripto yang lain sementara ini masih bergerak sideways ya. Bitcoin masih bertahan di kisaran 85.200-an something. Kemudian juga Bitcoin dominance sementara ini posisinya masih sedang uptrend. Hanya beberapa altcoin saja yang lumayan bagus secara movement, sementara beberapa lagi itu ada yang mengalami turbulensi kayak OM ini ada drop crash ya. Terus juga ada beberapa koin lain yang mulai recover kayak P Network. Kemudian Mudeng kemarin ada sedikit recover tapi sekarang udah kembali terkoreksi. Kemudian juga koin-koin dengan tema AI agent itu ada yang mengalami kenaikan, ada juga yang mengalami penurunan. Jadi cukup mix kondisi dari market altcoin. Sementara Bitcoinnya sementara ini masih stabil. Kita akan masuk ke pembahasannya, tapi sebelumnya aku mau informasikan dulu ada campaign dari Get.io yaitu Bitcoin Holder Bonanza. Ini berhadiah bagi teman-teman yang pegang Bitcoin. Jadi buat teman-teman yang masih invest Bitcoin, teman-teman bisa staking Bitcoin kalian di Get.io. Dengan APR, teman-teman bisa dapat sekitar 3,26%. Ada tambahan hadiah lagi yaitu beberapa token seperti token baby yang bisa teman-teman dapatin jika teman-teman melakukan staking minimum 7 hari. Gitu. Ada juga beberapa koin lain yaitu FHE yang bisa teman-teman dapatin juga returnnya APR sampai 2,9% dengan periode staking hanya 5 hari saja. Gitu. Jadi bisa maksimalkan kalian punya Bitcoin dengan melakukan staking di Get.io. Buat yang tertarik, linknya ada di kolom deskripsi. Pembahasan kita akan mulai dulu dari Dog WIF Head ya, atau WIF. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 7.172, di mana secara pergerakan saat ini sedang dalam tahap koreksi. Semingguan terakhir, Dog WIF Head sudah naik sekitar 21% dengan terjadi penurunan market cap sekitar 9,93% dan juga volume perdagangan yang sudah anjlok ke 17%. Rata-rata memang terjadi penurunan secara volume. Kalau kita perhatikan, Dog WIF Head ini sudah mendekati maksimum supply-nya, yaitu mendekati 1 miliar token. Harusnya tidak ada penambahan jumlah token baru lagi ke pasar. Untuk pasarnya sendiri sudah bisa diperdagangkan di banyak exchange. Salah satu yang terbesar adalah Binance dan juga Coinbase. Ada OKX, Bitget, Maxi, Get.io, KuCoin, dan kawan-kawan yang juga sudah bisa memperdagangkan Dog WIF Head. Secara tren sebenarnya meme token ini udah turun lumayan signifikan. Sejak bulan Januari, Februari sampai Maret itu turun di atas 30%. Ya, sekarang di bulan April pelan-pelan mencoba buat sedikit recover. Semoga ini adalah momentum untuk mengalami kenaikan secara jangka pendek seperti itu. Dan kalau kita lihat secara tren sih di bulan April ini harusnya negatif. Tapi kalau kita melihat dari realita ada sedikit kenaikan pada Dog WIF Head. Kalau kita perhatikan dari mereka punya komunitas, sementara ini engagementnya masih lumayan ada, tapi nggak banyak-banyak banget. Sebagai sebuah meme token udah mulai tergerus ya, karena kalau kita perhatikan dari tren pencipta meme token ini kebanyakan yang udah mundur. Paling meme token yang masih famous itu kayak Dogecoin atau mungkin Shiba Inu, PP. Kemudian kalau dari sektor AI itu masih kayak Fartcoin itu masih sangat diminati. Tapi kalau khusus WIF ini menurut saya agak kurang kalah ya, bisa dibilang kalah bersaing lah dengan beberapa meme token yang besar. Gitu. Tapi gimana untuk pergerakan harga? Kalau kita perhatikan secara movement, pergerakan dari WIF ini udah turun lumayan signifikan. Sejak Januari sampai dengan saat ini penurunannya sudah berada dalam all time low. Ya, level konfirmasi penting itu adalah di 1,1 dolar, di mana level tersebut sudah di breakdown.
Kalau kalian perhatikan, ini adalah pola double top ya yang terbentuk pada pergerakan WIF, di mana dia sudah terkonfirmasi breakdown dari level 1,1 dolar dan sekarang tengah dalam tahap koreksi atau penurunan. Kalau kita lihat dari potensial penurunannya, kita bisa ukur yaitu possibility turun ke kisaran 0,285 sebagai target normal. Kalau kita memang mempelajari technical, biasanya kita bisa ukur target penurunan yang potensial terjadi pada pola double top. Sementara ini pola tersebut atau target tersebut belum dicapai dan masih menimbulkan tanda tanya untuk kita semua. Apakah Dogwifat akan mencapai area tersebut? Karena saat ini harganya ada di kisaran 0,43. Kalau dia mau turun ke 0,28 berarti ada kemungkinan penurunan sekitar 40 persenan gitu. Menurut saya ya harus hati-hati sih, karena di posisi sekarang ini masih belum terlalu, ya bisa dibilang masih belum terlalu ada potensial pembalikan arahnya gitu. Jadi untuk opportunity turun sebenarnya masih cukup terbuka. Kalau kita perhatikan di time frame yang lebih besar lagi seperti time frame 4 jam, ini smart money udah mulai masuk ya. Which is ini sebenarnya adalah indikasi bagus. Paling yang kita perlu perhatikan adalah area support di kisaran 0,4. Semoga level support ini bisa dipertahankan secara jangka pendek karena akan menjadi peluang atau pijakan lagi untuk WIF bisa kembali retracement naik ya sampai kisaran 0,6 dolar. Itu potensi jangka pendeknya. Tapi kalau kita lihat untuk long term, saya rasa untuk saat ini meme token masih belum terlalu bisa kita andalkan. Ya, karena market juga lagi menghitung ulang ya kapitalisasi market itu dimana banyak arus keluar pada altcoin sehingga Bitcoin dominance-nya naik. Jadi memang dari saya pribadi untuk meme token masih belum ke sana. Kemungkinan masih akan ada potensi koreksi. Itu untuk WIF. Next kita akan bahas MOG. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 0,0078 rupiah. MOG mendekati maksimum supply-nya, yaitu supply maksimal sekitar 420 triliun token. Sementara yang beredar adalah 390 triliun MOG. Kalau kita perhatikan MOG ini secara movement lumayan bagus dalam 7 hari terakhir. Trennya rally naik sampai 30%. Teman-teman, tapi dalam perdagangan hari ini dia sudah mengalami koreksi. Untuk pasarnya sendiri, MOG bisa diperdagangkan di Coinbase, Bybit, Uniswap, Bitget, Maxi.io, KuCoin, dan kawan-kawan. Belum listing di Binance, ya, sebuah meme token dengan rate atau dengan peringkat sekitar 184 di coin market cap. Jadi nggak bisa tergolong sebagai coin middle cap ya, ini termasuk small cap. Kalau kita lihat dari tren, mirip aja seperti WIF, Januari, Februari, Maret, dia minus di atas 35%. Dan sekarang di bulan April ini sudah naik 18%, which is bulan April biasanya cenderung negatif, tapi hari ini justru malah positif. Hal yang unik kita bisa temukan, dimanfaatkan aja momentum ini untuk melakukan TP bagi teman-teman yang mungkin sudah melakukan pembelian di harga bawah kemarin. Secara engagement gimana? Masih lebih baik WIF ya. Viewsnya cenderung lebih kuat WIF, dan secara tren meme token MOG ini sebenarnya juga memanfaatkan emoticon ya sebagai temanya mereka, dan memang secara tren saat ini belum terlalu populer kembali untuk meme token dengan tema apapun gitu. Kalau dari yang saya lihat sih sementara ini tren memang sedang turun gitu. Secara data yang lain kalau kita perhatikan nggak terlalu banyak juga, sebab ini adalah meme token yang memang diciptakan itu hanya buat lucu-lucuan aja. Tapi kalau kita bicara secara regulasi, sebenarnya meme token ini udah mulai mendapatkan respon positif dari pasar. Tapi hanya beberapa meme token saja sih yang sebenarnya dilirik ya gitu. Tapi kalau kita lihat secara regulasi juga sebenarnya udah banyak aset kripto yang dinyatakan bukan sekuritas oleh SEC kemarin gitu. Salah satunya adalah banyak meme token yang juga tidak dianggap sebagai sekuritas, which is ini sebenarnya berita yang bagus. Lalu gimana nih untuk movement dari MOG? Kita lihat di time frame daily mungkin ya.
Secara tren di time frame daily dia sudah breakdown dari pola ascending channel. Terakhir kali level konfirmasinya itu sudah di breakdown di tanggal 24 Januari 2025. Waktu itu dia turun dari area resistance atau support di kisaran level 0,05 kali 14.934. Breakdown dan sekarang mengarah ke kisaran area 0,06 kali 3085. Saat ini sudah berada di area support. Volume perdagangannya mengalami kenaikan semenjak Desember 2024 sampai sekarang. Hanya saja smart money-nya cenderung kecil. Artinya apa, teman-teman? Artinya adalah retail pada borong. Kenapa retail bisa borong ya dengan volume yang naik, tapi smart money-nya justru makin lama makin nggak mau masuk. Jadi cukup aneh. Mungkin karena FOMO di luaran sana, mungkin ada influencer yang juga banyak ngomong buy the dip ketika koreksi dan lain sebagainya, sehingga retail percaya-percaya aja teman-teman. Padahal makin dibeli makin turun. Karena kalau kita lihat secara volume wheels-nya ini justru malah makin dikit. Gitu, makin nggak ada malah diperdagangkan di emoji. Sehingga ya wheels itu penting banget untuk movement kenaikan. Kalau wheels-nya nggak ada, ya siapa yang mau naikin harga? Retail nggak bisa naikin harga, guys. Itu. Dan sekarang dia lagi berada di support, ada potensi bagus untuk dimanfaatkan buat scalping, memanfaatkan retracement jangka pendek ya. Jadi bisa jadi akan ada recover dulu gitu. Coba kita gunakan indikator MACD, siapa tahu ada indikasi bagus. Oh, MACD juga memberikan sinyal positif. Ini ada semacam tren kenaikan pada MACD yang berarti dalam jangka pendek ini akan ada potensi kenaikan tren. Semoga terkonfirmasi dengan benar karena ya kalau kita lihat dari kebiasaannya sih memang akan ada potensi untuk koreksi dulu. Retracement dulu setelah proses koreksi atau penurunan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Udah 3 bulan berturut-turut nih koreksi. Lalu target bisa kemana? Kalau dari saya emoji possibility bisa menuju kisaran area 0,06 kali 6256. Ya, di level tersebut ada resistance yang berpotensi menjadi target jangka pendek untuk emoji. Gitu. Terus kalau untuk kenaikan berikutnya kalau dia bisa tembus level tersebut maka 0,06 kali 2071 berpotensi menjadi area target. Oh sorry 0,05 kali ya 2571 itu menjadi area next target untuk emoji. Sementara ini sih dia masih dalam downtrend, ada kemungkinan mengalami recovery jangka pendek. Itu. Lalu gimana untuk Pi Network ya? Hari ini Pi Network diperdagangkan di kisaran level 12.400 rupiah. Secara movement sebulan terakhir dia udah turun parah 51%, tapi dalam 7 hari terakhir udah naik sekitar 26%. Pi Network kalau kita perhatikan dari mereka punya analisis movement di bulan April kemarin mereka minus parah. Teman-teman, minus sampai 66% dan sekarang udah pelan-pelan recover meskipun baru 3%. Ya seperti yang saya bilang, Pi Network ini bukan proyek yang memang sangat-sangat sangat-sangat baru ya. Ini proyek udah lama dan proyek ini tentu saja adalah jawaban dari banyak yang sudah nunggu kapan Pi Network listing gitu. Dan menurut saya yang nunggu buat jualan pada Pi Network ini udah banyak gitu. Jadi alangkah baiknya memang kalau udah dapat token dari hasil melakukan mining di masa lalu, jangan lupa untuk dijual bila mana memungkinkan. Gitu, karena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pi Network belakangan ini memang cenderung bikin lebih banyak orang yang lama melakukan mining ya, itu harus hold tokennya. Meskipun demikian, justru terjadi kepanikan market karena market utamanya yaitu Bitcoin dan kripto yang lain banyak yang mengalami penurunan. Sehingga ini menyebabkan banyak orang yang awalnya hold Pi makin lama makin ragu. Ya bukan karena Pi kenapa-kenapa, tapi karena kondisi dari makronya yang cenderung negatif. Seperti itu. Kalau kita lihat sih dari mereka punya Twitter, engagementnya bagus banget ya. Rata-rata viewsnya itu sampai 800.000. Menurut saya itu gede banget untuk sebuah proyek
yang memang proyek ini memang sudah sangat-sangat dinantikan dan masih banyak yang sangat suka sama proyek ini gitu. Tapi kalau dari saya pribadi sih untuk investment itu enggak ya gitu. Paling buat scalping masih oke, buat teman-teman yang suka berkomunitas mungkin menggunakan Pi ini sebagai apa ya, sebagai bahan ya bahan perbincangan di kala komunitas ya nggak masalah juga untuk teman-teman hold gitu. Tapi kalau untuk investment, saya rasa kita perlu aset yang lebih stabil gitu. Belakangan Pi sudah melakukan beberapa upaya, kayak mereka bikin Pi Fest Shopping, di mana ini eventnya udah berakhir di bulan Maret kemarin. Kemudian mereka juga ada melakukan beberapa kegiatan-kegiatan lain juga. Ya, terus juga ada update mainnet migration yang mereka udah sampaikan juga di kisaran 30 April kemarin. Ya, itu sih sekarang mereka lagi bikin P-Ad Network, di mana ini adalah layanan periklanan yang tentu saja akan bisa mendatangkan cuan untuk project P Network ini. Jadi mungkin kita nantikan aja apakah ini bakal menguntungkan developernya doang atau justru ini akan menguntungkan bagi usernya juga gitu. Sementara ini kalau kita lihat dari supply, sorry, P network. Nah ini, supply maksimum P network itu ada di 100 miliar. Sementara yang beredar baru 6,8 miliar. Masih sangat-sangat kecil untuk sebuah project yang baru. Artinya dia masih bisa unlock sangat besar dan sementara ini masih di hold dulu ya untuk developernya itu nggak banyak unlock token. Diharapkan sih harganya bisa cenderung stabil sampai ke depannya. Kalau secara pergerakan harga, Pi Network ini udah turun lumayan. Baru-baru ini, mulai dari tanggal 26 April, pergerakan smart money udah masuk pada Pi Network. Artinya apa? Artinya ketika Pi Network menyentuh level bottom di kisaran tanggal 5 April 2025, ini sebenarnya udah mulai ada perlawanan dari para buyer terhadap seller. Nah, seller kan udah jualan nih dari bulan Maret, tanggal 25 dia jualan terus, jualan sampai akhirnya 5 April. Oke, udah waktunya kita buat berbalik arah. Akhirnya buyer mulai masuk membeli dan di periode sideways ini terdeteksi smart money udah mulai melakukan akumulasi. Ya, meskipun volume perdagangannya rendah, tapi ini bisa menjadi sebuah indikasi positif untuk Pi Network mengalami recover secara jangka pendek gitu. Mungkin akan ada kenaikan dulu, rally dulu jangka pendek ke beberapa level resistance yang bisa teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah area 0,87 sebagai area next resistance dan bila mana trennya bagus bisa ke $1 kembali. Itu sih potensi terbaik buat Pi Network. Area support masih di 0,6120 dolar. MACD menunjukkan indikasi hijau, jadi bisa jadi memang akan ada kenaikan dulu secara jangka pendek untuk Pi Network. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari cuan di Pi Network. Oke, next kita akan bahas untuk FWOG ya. FWOG hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp674. Secara movement hari ini dia minus 12%. Koin dengan market cap yang kecil ya, sebulan terakhir minus 21%. Minggu kemarin dia positif 48%. Hari ini minus 12% lagi. Ya, proyek ini running di jaringan dari Solana dengan supply maksimal sekitar 975 juta FWOG, sementara yang beredar sudah semuanya. Gitu. Harusnya tidak ada penambahan jumlah token baru lagi. Dia bisa diperdagangkan di Maxi, Gate.io, KuCoin, Redium, dan beberapa crypto exchange lainnya. Secara historical, kalau kita perhatikan FWOG ini cenderung baru ya. Ini token baru rilis dalam beberapa hari, beberapa minggu terakhir gitu. Dan ya bisa dibilang lumayan mencuri perhatian. Ini project dengan tema apa nih, makhluk warna hijau, mungkin kodok ya. Ya itu sih. Kalau kita lihat dari Twitternya itu ditangguhkan teman-teman. Berarti Twitternya nggak ada, udah diblokir seperti itu ya. Aku sendiri sih belum cek juga mereka punya Twitter yang baru atau enggak. Tapi dari hasil penelusuran saya ini Twitternya udah diblok gitu. Sehingga media untuk komunitas bisa sharing meme, bikin rame itu cenderung ya bisa dibilang agak kurang momentumnya gitu. Ya itu sih teman-teman. Jadi apa yang bisa kita bahas pada FWOG.
Coba kita lihat dia dari Soul Scan maybe ya. Kita coba cek gimana bagian dari holder Soul Scan ini, apakah mereka dimiliki oleh satu entity atau mereka tersebar luas. Kalau kita perhatikan dari sini, FWOG ini banyak di hold oleh Radium sekitar 4,4%. Terus ada satu wallet juga di sini, dia punya kepemilikan sampai 4,4. Lalu ada Kraken, ada Camino, Get.io, ada Maxi, dan rata-rata ini semua exchange. Artinya adalah yang memperdagangkan FWOG ini kebanyakan para retail. Ya nggak jelek sih, tapi kita akan lihat gimana secara historical data. Pergerakan dari FWOG ini dilihat dari time frame daily, secara movement dia bisa dibilang udah sempat mengalami kenaikan sebelumnya sampai puncaknya di kisaran 0,7 dolar, namun saat ini sudah turun lumayan signifikan ke kisaran 0,04 dolar. Ya, penurunan ini bisa dibilang menjadi titik titik terendah lah bisa dibilang sejak beberapa waktu terakhir untuk FWOG gitu. Kalau kita perhatikan juga secara movement dia masih bergerak dalam descending channel. Ini descending channel, pola yang memang saat ini sedang ya mendukung secara pergerakan penurunan gitu. Kemudian dari volume perdagangan, FWOG ini terbilang relatif kecil dengan smart money yang kosong. Dari indikator MACD menunjukkan ada possibility positif. Ya, ada pola divergence maybe ya, bullish divergence. Harapannya ini bisa direspon untuk pumping token gitu. Masalahnya kapan belum tahu. Level konfirmasi adalah area 0,047. Selama FWOG belum mampu menembus level tersebut, maka kemungkinan ya belum bisa rally gitu. Kita sedang menunggu nih apakah di kisaran level 0,04 buyer cukup kuat untuk masuk gitu. Karena momentum ini mungkin nggak akan terjadi lagi ketika harganya udah turun. Jadi kalau dia sampai turun FWOG ini ke level bawah 0,02, maka momentumnya hilang. Jadi secara tren harusnya ini bisa di follow up sama market. Gitu, coba kalian pantau aja FWOG, siapa tahu dia ada kesempatan buat pump secara jangka pendek. Nah, kalau seandainya skenario tersebut terjadi, seandainya FWOG ini bisa rally di atas 0,049 ya, maka peluang target itu bisa ke 0,17 dolar. Level ini akan menjadi level yang sangat menarik dengan probability kenaikan yang cukup besar, yaitu kisaran 200%. Apakah realistis? Menurut saya cukup realistis. Karena FWOG ini market cap-nya kecil, cuma kisaran 658 miliar rupiah saja. Jadi untuk pumping tinggi cukup realistis. Cuman itu, dia butuh konfirmasi dulu. Sementara ini belum terkonfirmasi dan masih ada kemungkinan untuk FWOG bisa koreksi lagi ke 0,23 seandainya area tersebut gagal ditembus oleh FWOG. Itu aja sih buat pembahasan kita kali ini, teman-teman. Market masih cenderung berusaha buat positif. Semoga aja dikasih momentum buat mayoritas altcoin yang kita bahas ya. Itu aja pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kita punya komunitas di Telegram. Buat kalian yang punya Telegram, feel free untuk join ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata si Andre. Makasih.